Kisah ini berjudul, Saat Aku Sakit di Rumah, pukul 3 pagi. Aku tak sengaja mendengar ibu mertua menelepon ipar. Berkata, obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Tidak lama lagi, keluarga kita yang akan menguasai semua aset dan rumah mewah ini. Darahku mendidih. Besoknya, aku melakukan ini yang membuat ibu mertua dan ipar syok dan sujud mohon ampun. Pastikan kalian siap. Ya, karena ceritanya benar-benar menegangkan. Kirana menggeliat di atas ranjang king size-nya. Tubuhnya terasa berat, kepala pusing, dan tenggorokannya sakit. Sudah 3 hari ini ia terbaring tak berdaya. Suaminya, Aditya, baru saja berangkat ke luar negeri untuk dinas selama seminggu. Awalnya, Kirana merasa kuat, toh ia hanya flu biasa. Tetapi demamnya tak kunjung turun, dan tubuhnya terasa semakin lemas. Ponsel di nakas bergetar, menampilkan nama Ibu Sari, ibu mertuanya. Kirana berusaha meraihnya, namun tangannya terlalu lemah. Tak lama, pintu kamar terbuka. Ibu Sari masuk dengan nampan berisi bubur dan segelas air hangat. Di sampingnya, ada sebotol pil berwarna putih dan beberapa vitamin. "Bagaimana, Nak? Sudah baik kan?" Tanya Ibu Sari dengan suara lembut, menaruh nampan di meja samping tempat tidur. Kirana tersenyum tipis. "Masih pusing, Bu, tapi sudah lebih baik." "Syukurlah." Dimakan buburnya, biar ada tenaga. Ibu Sari mengambil sebutir pil putih dan segelas air. "Ini, minum juga obatnya." Aditya tadi menelepon, katanya dia khawatir sekali. Ibu bilang, ibu yang akan merawatmu sampai sembuh. Kirana merasa terharu, ibu mertuanya, yang selama ini terkenal pendiam, tiba-tiba menjadi begitu perhatian. Ia selalu membawakan makanan, membantunya ke kamar mandi, dan memastikan ia meminum obatnya tepat waktu. "Terima kasih banyak, Bu." "Ibu baik sekali," ucap Kirana tulus. Ibu Sari tersenyum. "Sudah kewajiban ibu, Nak. Kamu sudah ibu anggap seperti anak sendiri." Malam semakin larut. Lampu kamar Kirana dimatikan, hanya menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Kirana mencoba memejamkan mata, namun demamnya tak kunjung reda. Kepalanya terasa berat, dan ia tak bisa tidur. Sekitar pukul 3 pagi, Kirana terbangun. Tenggorokannya terasa kering, dan ia sangat haus. Perlahan, ia bangun dari tempat tidur dan berjalan pelan-pelan menuju dapur. Langkahnya tersendat, tubuhnya terasa berat. Di perjalanan menuju dapur, samar-samar ia mendengar suara Ibu Sari yang sedang menelepon. Suara itu begitu pelan, seperti bisikan. Namun suasana rumah yang hening membuat suara itu terdengar jelas. "Halo, Lia. Bagaimana?" Suara Ibu Sari terdengar gelisah. Kirana menghentikan langkahnya. Pintu dapur sedikit terbuka, dan ia bisa melihat bayangan Ibu Sari yang sedang berbicara di telepon. "Iya, ibu sudah ganti obatnya. Pokoknya, kita harus lakukan ini." Kirana tidak boleh tahu. Kirana tertegun. "Ganti obat? Obat apa?" Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mengintip lebih dekat dari celah pintu. "Obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Tidak lama lagi, keluarga kita yang akan kuasai semua aset dan rumah mewah ini," bisik Ibu Sari. Nadanya terdengar penuh kemenangan. Kirana merasa dunia berputar. Tubuhnya limbung. Ia bersandar di dinding, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba datang. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ibu mertuanya yang selama ini ia anggap baik, ternyata berencana meracuninya. Dan Lia, iparnya, juga terlibat. Kirana kembali ke kamar. Air matanya sudah tak bisa ia tahan lagi. Ia menatap botol-botol pil di nakas. Pil-pil yang setiap hari ia minum, yang ia kira akan menyembuhkannya, ternyata adalah racun. Ibu Sari, dengan wajah baiknya, selama ini telah meracuninya perlahan. Kirana mengingat kembali semua perhatian Ibu Sari. Bubur yang dibawakan, air hangat, dan obat yang selalu diberikan. Semua itu adalah sebuah sandiwara. Sebuah sandiwara untuk memuluskan rencana jahat mereka. Mengapa? Mengapa Ibu Sari tega melakukan ini?
bisik Kirana pada dirinya sendiri. Apa salahku? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Aditya sedang di luar negeri. Ketakutan menyergapnya. Bagaimana jika ia tidak terbangun? Bagaimana jika ia benar-benar meminum obat itu sampai habis? Ia mungkin sudah mati sekarang. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena demam, tetapi karena kengerian yang mendalam. Kirana meraih ponselnya. Ia membuka kamera dan mengambil foto semua obat yang ada di nakas, termasuk pil putih yang paling sering diberikan oleh Ibu Sari. Tangannya bergetar, tetapi ia berhasil melakukannya. Setelah itu, ia mengirim foto-foto tersebut kepada sahabatnya, seorang detektif swasta bernama Bayu. Bayu, tolong cek obat ini. Ini penting, tulis Kirana singkat. Sesaat kemudian, balasan dari Bayu datang. Kirana, kamu kenapa? Cepat hubungi aku. Kirana membalas. Nanti aku cerita. Sekarang tolong cek ini dulu. Aku akan transfer uangnya. Setelah mengirim pesan, Kirana terdiam. Ia harus berpikir jernih. Tidak bisa sembarangan bergerak. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus tetap minum obat itu, atau setidaknya berpura-pura meminumnya. Jika ia menolak, Ibu Sari akan curiga, dan rencana mereka bisa berubah. Kirana menggenggam erat ponselnya. Pikirannya dipenuhi kebencian dan amarah. Ia tidak bisa membiarkan mereka menang. Ia harus berjuang. Untuk dirinya sendiri, untuk Aditya, dan untuk semua yang mereka miliki. Aku tidak akan mati di sini, Bu. Aku akan melawan, bisik Kirana, dengan tekad yang membara. Tangan Kirana masih gemetar saat ia menaruh kembali ponselnya di nakas. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan lagi karena demam, melainkan karena kengerian yang menusuk sampai ke tulang. Kalimat Ibu Sari, obatnya sudah kuganti dengan obat beracun, terus terngiang di kepalanya, memutar seperti kaset rusak yang tak bisa berhenti. Ia menatap botol-botol pil di meja, benda-benda tak berdosa yang kini berubah menjadi simbol kematian. Ini bukan flu biasa, ini adalah jebakan. Jebakan yang dipasang oleh orang yang ia sebut ibu. Kirana memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum-dentum seperti genderang perang. Dalam kepalanya, skenario demi skenario terbayang. Bagaimana jika ia tetap meminumnya? Ia akan mati perlahan, tak berdaya. Bagaimana jika ia menolak? Ibu Sari pasti akan curiga. Mata-mata Ibu Sari, yang tak lain adalah putrinya sendiri Lia, pasti akan segera tahu, dan mereka akan menyusun rencana lain. Mungkin lebih brutal. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak bisa mati. Bukan di rumahku sendiri, bukan di tangan orang yang telah kuanggap keluarga. Bisiknya penuh amarah. Apalagi saat suaminya, Aditya, tidak ada di sisinya. Air mata mengalir, membasahi bantalnya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan amarah dan kebencian yang membara. Kirana meraih ponselnya lagi, mencari kontak Bayu. Sahabat lamanya itu adalah seorang detektif swasta andal yang ia kenal sejak kuliah. Pukul 3 pagi, ia tahu ini tidak sopan, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Halo Bayu, suara Kirana bergetar. Kirana, astaga, kamu kenapa? Suaramu bergetar. Ada apa? Tanya Bayu dengan nada panik. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan suaranya. Bayu, dengarkan aku baik-baik. Aku butuh bantuanmu. Cepat, malam ini juga. Tanpa menunggu jawaban Bayu, Kirana menceritakan semuanya. Bisikan yang ia dengar, kata-kata obat beracun, nama Ibu Sari dan Lia yang disebut, dan foto-foto pil yang sudah ia kirimkan. Hening sejenak di ujung telepon. Kirana, kamu yakin? Ini bukan hal main-main. Racun? Suara Bayu terdengar serius. Aku yakin 100% Bayu. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Mereka berencana mengambil alih rumah dan semua aset kami. Aku butuh bukti Bayu. Aku butuh pertolonganmu. Oke, tenang. Jangan panik. Aku akan langsung hubungi teman-temanku di lab forensik. Kamu harus kirimkan sampel pil itu, tapi jangan yang dari botol utuh. Ambil 1 butir saja. Taruh di kantong plastik kecil,
Tapi hati-hati, jangan sentuh dengan tangan kosong. Lalu, aku akan kirimkan kurir untuk mengambilnya di depan gerbang rumahmu. Setelah itu, kamu pura-pura seperti biasa. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu apa-apa, perintah Bayu. Kirana mengangguk, meskipun Bayu tidak bisa melihatnya. Aku mengerti. Tapi, bagaimana dengan obat ini? Apa yang harus kulakukan? Ibu Sari akan datang lagi sebentar lagi untuk memberikannya. Kamu harus punya pengganti, Kirana. Jangan minum obat itu lagi sama sekali. Kamu harus beli vitamin yang bentuk dan warnanya sama persis. Di apotek banyak yang jual. Besok pagi, suruh Ibu Sari membeli sesuatu, atau pura-pura ingin makan buah yang ada di luar. Beri alasan apapun agar kamu bisa menyelinap keluar sebentar dan membeli vitamin pengganti. Jangan pernah beri alasan untuk Ibu Sari curiga, jelas Bayu. Ide cemerlang itu seolah menyiram otaknya. Baik, aku akan lakukan itu. Satu lagi, kata Bayu. Kita butuh bukti video dan suara. Kamu harus pasang kamera tersembunyi. Aku akan kirimkan timku dengan peralatan paling canggih, tapi kamu yang harus memasangnya. Ingat, kamu harus melakukannya saat tidak ada orang di rumah. Oke, aku mengerti, jawab Kirana. Tapi, bisakah kamu juga siapkan 1 pil obat tidur dosis tinggi? Aku butuh itu untuk Ibu Sari. Aku tidak bisa mengambil risiko. Bayu terdiam sejenak. Kirana, kamu yakin? Itu berbahaya. Aku tidak akan membunuhnya, Bayu. Hanya membuatnya tidur. Aku butuh waktu untuk memasang kamera dan mengambil sampel obat. Ini satu-satunya cara, jelas Kirana. Bayu menghela napas. Baiklah, akan kuatur semuanya. Aku juga akan membelikanmu bubuk penguat dan multivitamin untuk memulihkan tubuhmu. Sekarang, istirahatlah. Berpura-puralah sakit parah. Jangan biarkan mereka melihatmu kuat. Sampai jumpa besok pagi, Kirana. Telepon ditutup. Kirana memandangi botol pil-pil itu dengan jijik. Ia bangkit, mencari tempat tersembunyi untuk menyimpan pil beracun itu. Ia tidak ingin Ibu Sari tahu bahwa pil itu sudah ia buang. Ia menyimpannya di dalam dompet kecilnya dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di laci paling bawah. Fajar mulai menyingsing. Kirana berbaring lagi di ranjang, mencoba mengatur napasnya. Ketakutan masih ada, tapi kini ia ditemani oleh tekad yang membara. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pukul 7 pagi, Ibu Sari masuk ke kamar membawa nampan sarapan. Nah, sudah Ibu siapkan bubur kesukaanmu. Ayo dimakan, biar cepat sembuh. Kirana berusaha tersenyum lemah. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Tapi, buburnya hambar. Apa ada buah apel di kulkas? Aku ingin sekali apel. Mata Ibu Sari berbinar. Tentu, ada. Apel merah yang besar. Nanti Ibu akan kupaskan untukmu. Tidak usah, Bu. Apel yang di kulkas sudah habis. Rasanya aku harus ke supermarket untuk membeli yang baru. Tapi, aku tidak sanggup jalan. Kirana sengaja membuat suaranya terdengar sangat lemas. Oh tidak, Nak. Kamu tidak boleh kemana-mana. Biar Ibu saja yang belikan. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Ibu Sari segera mengambil tasnya dan bergegas keluar. Ini adalah kesempatan emas. Kirana bangkit. Tubuhnya memang lemas, tetapi adrenalin membuatnya kuat. Ia meraih tas kecilnya dan menyelinap keluar dari pintu belakang. Ia memanggil taksi daring dan meminta diantar ke apotek terdekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti penjahat yang sedang beraksi. Di apotek, ia dengan cermat membandingkan pil-pil vitamin. Syukurlah, ada satu merek yang bentuk dan warnanya mirip sekali dengan pil yang diberikan Ibu Sari. Ia membeli beberapa botol. Kemudian, ia juga membeli multivitamin dan bubuk penguat yang disarankan Bayu. Setelah itu, ia menuju toko kecil yang menjual kamera tersembunyi. Ia membeli 2 kamera berukuran sangat kecil yang bisa dipasang di sudut ruangan. Tak lama setelah itu, kurir dari Bayu datang. Kirana memberikan sampel pil yang sudah ia bungkus. Ia juga mengambil pil tidur dosis tinggi yang dikirimkan Bayu. Akhirnya, ia kembali ke rumah dan menyelinap masuk kembali melalui pintu belakang. Ia sudah kembali berbaring di tempat tidur saat Ibu Sari pulang.
Maaf lama nak, tadi ibu harus antre panjang. Ini, apelnya, cepat dimakan, kata Ibu Sari sambil tersenyum lebar. Kirana pura-pura memakan bubur dan apel. Setelah itu, Ibu Sari kembali memberikan pil yang ia tahu beracun. Kirana meraihnya. Bu, bolehkah aku minum sendiri? Rasanya aku ingin tidur sebentar. Oh, tentu. Nak, istirahatlah. Ibu akan ke bawah. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saja ibu. Begitu Ibu Sari keluar, Kirana langsung membuang pil beracun itu ke kloset dan menyiramnya. Ia mengambil satu pil vitamin yang sudah ia siapkan dan meminumnya dengan air. Ia lalu berpura-pura tidur. Pukul 11 malam, Ibu Sari masuk ke kamar untuk melihat keadaan Kirana. Saat Ibu Sari kembali ke kamarnya, Kirana dengan hati-hati bangkit. Ia mengambil pil tidur yang dikirimkan Bayu, menghancurkannya, dan memasukkannya ke dalam segelas teh Ibu Sari. Ia tahu di mana Ibu Sari menyimpan tehnya, di dekat tempat tidurnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan bubuk itu ke dalam teh Ibu Sari. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya dan memasang kamera tersembunyi. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di dalam boneka beruang. Ia harus berjuang. Pertempuran belum dimulai, tapi ia sudah siap. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Kirana memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk tidur, meskipun saraf di seluruh tubuhnya menolak untuk tenang. 2 kamera tersembunyi sudah terpasang rapi. Satu di dalam boneka beruang lusuh yang jarang disentuh Ibu Sari. Satu lagi terselip di balik bingkai foto Aditya. 2 kamera itu terhubung langsung dengan ponselnya, memungkinkan Kirana untuk memantau setiap inci ruang tamu dan dapur dari kamarnya. Setiap derit pintu, setiap langkah kaki, setiap bisikan yang ia dengar membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri hidupnya. Pagi itu, Ibu Sari datang dengan wajah sumringah. Ia membawakan semangkuk bubur ayam, kali ini dengan tambahan irisan telur puyuh yang selalu Kirana suka. Ayo, nak, ibu sengaja buatkan bubur spesial untukmu. Kamu harus cepat sembuh. Kirana mengangguk lemah, menelan bubur itu perlahan. Di bawah tatapan penuh perhatian Ibu Sari, ia merasa seperti seekor tikus yang sedang diawasi oleh kucing yang siap menerkam. Ketika Ibu Sari keluar, Kirana langsung mengambil pil vitamin yang sudah ia siapkan, menukarnya dengan pil beracun yang diberikan mertuanya. Ia lalu meminum vitamin itu di depan Ibu Sari, saat Ibu Sari kembali. Senyum Ibu Sari terlihat tulus, tapi Kirana tahu itu adalah topeng kebohongan. Waktu berlalu begitu lambat. Setiap hari, Kirana harus menahan keinginan untuk sembuh total. Ia berpura-pura masih demam, masih lemas, dan masih butuh bantuan Ibu Sari. Peran ini menguras energinya, namun ia harus melakukannya. Ia menyaksikan bagaimana Ibu Sari semakin gelisah, karena kondisinya tak kunjung memburuk. Ibu Sari mulai sering menelepon Lia, dan percakapan mereka terdengar tegang. Kirana tahu, mereka sedang frustrasi. Malam itu, saat jarum jam menunjukkan pukul 11, Kirana tak sengaja mendengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Ia langsung meraih ponselnya dan membuka aplikasi kamera. Terlihat Ibu Sari dan Lia duduk berdekatan di sofa, ponsel mereka bergetar di atas meja. Bagaimana Bu? Kok Kirana belum juga lumpuh? Apa dosisnya kurang? Tanya Lia dengan suara panik. Ibu Sari menghela napas berat. Sudah Ibu naikkan, tapi entah kenapa dia masih kuat. Ibu sudah beri dia pil setiap hari. Harusnya efeknya sudah terasa. Apa jangan-jangan dia curiga? Tidak mungkin Bu, dia bodoh. Mana mungkin dia tahu? Lia tertawa sinis. Ibu tidak bisa menyerah. Ingat, rumah ini akan jadi milik kita. Aset-asetnya, mobil-mobil mewah Aditya, semua akan jadi milik kita. Aditya akan jadi duda dan dia akan kehilangan segalanya. Iya, Ibu ingat. Tapi Ibu takut Lia. Bagaimana kalau dia mati mendadak? Aditya akan curiga, polisi bisa menyelidiki kita. Jangan khawatir Bu. Obat itu tidak membunuh instan. Dia hanya akan membuat Kirana lumpuh, lalu ia akan meninggal perlahan-lahan.
Semua akan terlihat seperti penyakit langka. Tidak ada yang akan curiga, ujar Lia dengan nada meyakinkan, membuat Kirana bergidik ngeri. Setelah Kirana meninggal, Aditya pasti akan trauma. Dia akan kembali ke ibu, dan ibu bisa mengurus semua asetnya. Saat itulah kita bisa meminta Aditya untuk mentransfer semua asetnya ke nama ibu, atau ke nama kita. Kita akan jadi orang kaya raya, Bu. Kirana merekam semua percakapan itu. Kata-kata mereka menusuknya bagai belati. Mereka tidak hanya menginginkan hartanya, mereka juga ingin melihat Aditya hancur. Mereka ingin mengambil alih segalanya. Amarah Kirana memuncak. Ia menggenggam erat ponselnya. Bukti itu, ia sudah mendapatkannya. Keesokan harinya, saat Ibu Sari sedang keluar sebentar untuk membeli bahan makanan, ponsel Kirana berdering. Nama Bayu muncul di layar. "Halo, Kirana." "Aku punya hasilnya," suara Bayu terdengar serius di ujung telepon. "Bagaimana, Bayu?" "Hasil lab menunjukkan bahwa pil yang kamu kirimkan bukanlah pil vitamin biasa. Itu adalah campuran beberapa zat kimia, salah satunya kalium sianida. Dosisnya sangat kecil, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, ia akan merusak sistem saraf dan organ vital secara perlahan. Gejalanya memang mirip dengan penyakit autoimun atau penyakit langka lainnya. Siapapun yang meracik ini sangat pintar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan." Kirana merasa pusing. Kalium sianida. Sebuah racun mematikan yang ia konsumsi setiap hari. Ia bisa saja sudah mati sekarang. Bayu menambahkan, "Kirana, kamu sangat beruntung. Jika kamu terlambat 1 hari saja menyadari ini, kemungkinan besar kamu akan mengalami kerusakan permanen pada sistem sarafmu. Ini adalah kasus percobaan pembunuhan terencana. Jadi, mereka benar-benar ingin membunuhku?" Bisik Kirana, suaranya tercekat. "Iya, Kirana, kamu harus segera bertindak. Hubungi Aditya, suruh dia pulang." "Tidak, Bayu, jangan dulu. Aditya sedang dinas penting. Aku tidak ingin dia panik, biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan hadapi ini sendirian. Aku sudah punya bukti video dan hasil lab. Aku akan melakukan ini sesuai rencanaku," kata Kirana dengan nada dingin, penuh tekad. Bayu terdiam. Ia tak bisa membantah tekad Kirana. "Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan mereka tahu. Sekarang, kirimkan semua bukti video itu pada aku. Aku akan membuat salinannya. Dan jangan pernah minum pil yang mereka berikan. Pura-pura saja. Gunakan vitamin yang kamu beli sebagai gantinya. Aku sudah melakukannya sejak awal." Sore harinya, Ibu Sari kembali ke kamar Kirana. Wajahnya terlihat lega saat melihat Kirana masih berbaring di tempat tidur. Ia membawakan segelas susu hangat dan pil. "Nak, minumlah ini agar cepat sembuh." Kirana mengambil gelas dan pil itu. Ia tahu, pil itu lagi. Perlahan, ia memasukkan pil itu ke mulutnya. Saat Ibu Sari membalikkan badan untuk meletakkan nampan, Kirana dengan cepat menukar pil itu dengan vitamin yang ia selipkan di balik telapak tangannya. Pil beracun itu langsung ia buang ke dalam keranjang sampah. Setelah itu, ia meminum susunya dengan tenang. "Alhamdulillah, kamu sudah minum." Ibu senang. "Tidurlah yang nyenyak, Nak. Ibu akan keluar sebentar." Setelah Ibu Sari pergi, Kirana bangkit dan mengambil pil beracun itu dari keranjang sampah. Jantungnya berdebar kencang saat ia memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi orang di sana. Ia menghela napas, memasukkan pil beracun itu ke dalam sebuah kantong kecil dan menyimpannya di tempat aman. Ia sudah punya bukti. Kini, ia hanya perlu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan. Kirana memegang ponselnya erat-erat di bawah selimut. Layarnya menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi yang ia pasang di ruang keluarga. Ia mengamati gerak-gerik Ibu Sari yang baru saja masuk dengan nampan berisi bubur dan segelas susu. Kali ini, ekspresi Ibu Sari berbeda. Ada sedikit kerutan di dahinya dan senyumnya tidak selebar kemarin. Kirana tahu, Ibu Sari mulai panik. Sudah 4 hari Kirana sakit,
dan alih-alih memburuk. Kondisi Kirana justru terlihat membaik berkat multivitamin yang ia minum. "Ayo, nak, dimakan buburnya. Ibu lihat, kamu sudah lebih segar," kata Ibu Sari. Suaranya terdengar sedikit tegang. Kirana tersenyum lemah. "Iya, Bu, perutku sudah lebih enak. Mungkin karena bubur buatan ibu." Ibu Sari menghela napas lega. Ia meletakkan nampan dan pergi. Setelah yakin pintu kamar tertutup, Kirana langsung membuang pil beracun yang diberikan Ibu Sari ke toilet. Ia menelan pil vitamin, lalu kembali berbaring, menunggu. Malam ini, ia akan memancing mereka. Kirana mengirim pesan singkat ke Ibu Sari. "Bu, aku lapar. Apa masih ada sisa bubur?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Iya, masih ada di dapur. Nanti ibu panaskan." Kirana menghela napas panjang. Rencananya berhasil. Ibu Sari akan memanaskan bubur, dan kesempatan itu akan menjadi celah baginya untuk mendapatkan bukti paling kuat. Pukul 11 malam, Kirana mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ia segera membuka aplikasi kamera di ponselnya. Terlihat Ibu Sari sedang memanaskan bubur sambil menelepon Lia. "Lia, ibu takut." Kirana semakin kuat. Ibu rasa dia tidak meminum semua obat yang ibu berikan. Suara Ibu Sari terdengar gemetar. Lia tertawa sinis dari ujung telepon. "Halah, Bu, tidak mungkin. Kirana itu bodoh dan polos. Ibu saja yang terlalu panik. Dia itu hanya pura-pura. Biarkan saja, sebentar lagi juga dia akan lumpuh dan sekarat. Itu sudah diatur oleh Pak dosen." Kirana mendengar kalimat itu. "Pak dosen? Siapa lagi yang terlibat? Lumpuh? Kenapa harus lumpuh dulu?" "Lia, ibu kira dia akan langsung mati." "Bu, ibu ini bagaimana? Kalau dia langsung mati, polisi akan langsung curiga. Kalau dia mati karena penyakit langka, tidak ada yang akan curiga, apalagi dia memang sakit. Ini semua sudah direncanakan matang-matang dari jauh-jauh hari, Bu. Kita sudah sewa Pak dosen itu untuk meracik racunnya." Lia melanjutkan, suaranya penuh kesombongan. "Ingat, Bu, saat Aditya mulai sukses dan kaya raya, dia malah membeli rumah mewah ini, bukan untuk kita, tapi untuk si Kirana. Dia pikir dengan uang dia bisa membeli segalanya. Tidak, Bu, kita akan tunjukkan siapa yang berkuasa. Kita akan ambil semua aset yang dia miliki. Tapi, bagaimana kita akan menguasai perusahaannya? Aditya tidak akan mau. Bu, ibu jangan bodoh deh. Kan Aditya butuh dukungan moral. Setelah Kirana meninggal, Aditya pasti akan sedih dan depresi. Dia akan butuh sandaran. Kita akan keluarganya, Bu. Saat itulah kita akan masuk. Kita akan bilang kalau kita akan mengurus dia. Kita akan bantu dia mengurus aset-asetnya. Kita akan menunjuk pengacara yang kita kenal untuk mengurus warisannya. Dan kita akan meminta Aditya untuk mengalihkan semua asetnya ke nama kita. Mudah, kan? Jadi, kita juga akan menguasai perusahaan Aditya?" Tanya Ibu Sari, matanya berbinar. "Lia, kamu benar-benar pintar. Ibu tidak salah memilihmu. Tentu saja, Bu, kita akan menjadi keluarga kaya raya. Kita akan hidup mewah. Kita bisa membeli semua yang kita inginkan. Mobil, perhiasan, baju-baju mahal. Aku sudah tidak sabar." Percakapan itu membuat darah Kirana mendidih. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga merusak kehidupan Aditya dan mengambil alih semua yang suaminya miliki. Mereka merencanakan semua ini bukan karena cinta, melainkan karena iri dan serakah. Kirana menahan napasnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki Ibu Sari menuju kamarnya. Ia langsung mematikan aplikasi, menyembunyikan ponselnya di balik bantal, dan memejamkan mata. Ibu Sari masuk ke kamar Kirana. Ia meletakkan semangkuk bubur di nakas. "Nak, buburnya sudah ibu panaskan. Makanlah, ibu lihat kamu sudah lebih baik." "Syukurlah." Kirana mengangguk lemah. "Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali." "Tentu, Nak. Ibu kan ibumu. Ibu sayang kamu." Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Ibu Sari dan Lia.
Ia menyadari bahwa selama ini perhatian mereka adalah sebuah sandiwara. Keesokan harinya, Kirana bangun dengan tubuh yang terasa lebih kuat. Ia menelepon Bayu dan mengirimkan rekaman percakapan Ibu Sari dan Lia. Kirana, ini adalah bukti yang kuat. Aku akan menyimpannya. Aku juga sudah mengirimkannya ke emailmu sebagai cadangan. Sekarang kamu harus berhati-hati, jangan biarkan mereka tahu. Mereka berbahaya, kata Bayu. Aku tahu, Bayu. Aku akan berhati-hati. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan. Aku akan membuat mereka berlutut di kakiku, kata Kirana. Suaranya penuh tekad. Kirana menatap keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik. Di luar sana, dunia terasa damai. Tetapi di dalam rumah ini, perang baru saja dimulai. Kirana tahu ia harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat mertua dan iparnya berlutut, memohon ampun. Ia hanya harus menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana semua bukti sudah terkumpul, dan Aditya sudah kembali. Kirana menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya sedikit cekung, dan rambutnya tergerai tak terurus. Ia sengaja membuat dirinya terlihat seperti orang sakit, meskipun di dalam hatinya, ia sudah merasa jauh lebih kuat. Hari ini adalah hari di mana suaminya, Aditya, akan kembali. Dan saat Aditya datang, pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Kirana kembali ke ranjang, berbaring dengan posisi yang meyakinkan. Ia menarik selimut hingga dagu dan menutup matanya, menanti. Tak lama kemudian, suara kunci diputar di pintu depan. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia mendengar suara Aditya yang memanggil namanya dengan nada panik. Kirana, sayang, aku pulang. Aditya masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Begitu melihat Kirana terbaring tak berdaya, raut wajahnya yang lelah berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Ia menjatuhkan tas kerjanya, berlutut di samping ranjang, dan menggenggam tangan Kirana. Sayang, kenapa kamu seperti ini? Ibu Sari bilang kamu hanya flu biasa. Kenapa demammu belum turun? Kirana membuka matanya perlahan. Mas, aku kangen, bisiknya. Aku juga, sayang. Aku sangat khawatir. Aku tidak bisa konsentrasi kerja di sana. Aku ingin segera pulang. Aditya mencium kening Kirana. Di saat yang sama, Ibu Sari masuk ke kamar dengan wajah penuh kepura-puraan. Ia mendekati Aditya dan mengusap punggungnya. Aditya, syukurlah kamu sudah pulang. Ibu juga sangat khawatir. Ibu sudah merawatnya setiap hari, memberinya makan dan obat. Tapi, entah kenapa, dia tidak kunjung membaik. Aditya menatap ibunya dengan tatapan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu sudah merawat istriku. Ibu memang yang terbaik. Ibu Sari tersenyum palsu, matanya mengarah pada Kirana dengan tatapan penuh kemenangan. Kirana membalas tatapan itu, namun dengan raut wajah kosong, menyembunyikan amarah yang membara di dadanya. Ibu benar-benar sudah merawat Kirana. Apa dia sudah minum semua obat yang ibu berikan? Tanya Aditya. Tentu saja, Nak. Setiap hari ibu pastikan dia meminumnya tepat waktu. Tapi ibu merasa aneh. Dia seharusnya sudah membaik. Mungkin obat dari dokter tidak cocok. Aditya menatap Kirana dengan tatapan penuh pertanyaan. Kirana mengangguk lemah. Ia tidak bisa menjawab dengan kata-kata, karena ia takut akan merusak aktingnya. Bu, sebaiknya kita panggil dokter. Ibu kan tahu, obat yang dijual di apotek tidak selalu cocok untuk setiap orang. Aku akan telepon dokter langganan kita sekarang juga. Wajah Ibu Sari berubah panik. Jangan, Aditya. Dokter, ibu tidak tahu, dokter itu mahal. Lagi pula, Kirana hanya flu biasa, dia hanya butuh istirahat. Bu, ini bukan masalah uang. Ini tentang kesehatan Kirana. Dia istriku, Bu. Dia harus sehat. Aku akan telepon dokter sekarang juga. Beberapa saat kemudian, seorang dokter datang. Ia memeriksa Kirana dengan cermat. Dari hasil pemeriksaan, kondisi pasien sebenarnya sudah jauh lebih baik. Demamnya sudah turun. Hanya saja,
Dia terlihat sangat lemas dan tidak bersemangat, ujar sang dokter, kebingungan. Bagaimana mungkin, dokter? Sudah hampir 5 hari dia sakit. Bahkan ibuku sampai merawatnya setiap hari. Tapi kondisinya tidak membaik, tanya Aditya. Mungkin ada sesuatu yang tidak cocok. Pasien sudah minum obat apa saja? Aditya mengambil botol-botol pil di nakas dan memberikannya kepada dokter. Dokter memeriksa pil-pil itu. Ini hanya vitamin, parasetamol, dan obat flu biasa. Seharusnya dengan obat ini, kondisi pasien sudah membaik. Ini aneh. Kirana menatap Aditya, mencoba mengirimkan sinyal melalui matanya. Aditya menangkapnya. Ia tahu Kirana ingin mengatakan sesuatu. Dokter, apakah mungkin ini bukan flu biasa? Apakah mungkin ada hal lain yang terjadi? Tanya Aditya. Suaranya memelan. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, Pak Aditya. Tapi saya curiga ada sesuatu yang aneh. Sebaiknya pasien harus dirawat di rumah sakit. Kita bisa melakukan pemeriksaan darah dan melihat kondisi organ dalamnya. Aditya setuju. Baik, dokter. Kita akan bawa Kirana ke rumah sakit. Ibu Sari, yang mendengar percakapan itu dari luar kamar, masuk kembali ke dalam dengan wajah panik. Jangan, Aditya. Ibu tidak setuju. Rumah sakit itu tempat orang sakit. Kamu tidak bisa membawa istrimu ke sana. Bu, ini sudah menjadi keputusan. Aku tidak bisa mengambil risiko lagi, kata Aditya, tegas. Ia menatap. Kirana dengan tatapan penuh arti, seolah memberitahu Kirana bahwa ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kirana menahan senyum. Rencananya berhasil. Malam itu, Aditya tidur di samping Kirana, memeluknya erat. Kirana tidak bisa tidur. Ia merasakan kehangatan pelukan Aditya. Kirana menoleh, menatap mata Aditya. Mas, aku tahu sesuatu, bisiknya. Tentang ibu. Dia bukan seperti yang kamu kira. Aditya tertegun. Kirana, apa maksudmu? Semua yang terjadi selama ini, itu semua adalah rencana mereka. Mas, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku takut. Aku takut kamu tidak akan percaya. Aku akan percaya. Kamu istriku. Aku akan percaya padamu. Kirana mengangguk. Mas, aku punya bukti, tapi aku akan beritahu besok, saat kamu sudah siap. Sekarang, istirahatlah. Cahaya matahari pagi menyusup melalui celah gorden. Aditya duduk di sisi ranjang, memegang tangan Kirana. Mas, sini, bisik Kirana. Ia meraih tas kecil di bawah bantalnya, mengeluarkan sebuah flash disk dan sebuah map. Ini semua buktinya. Aditya mengambil flash disk itu, memasukkannya ke laptop. Layar laptop menyala dan suara bisikan Ibu Sari dan Lia terdengar. Obatnya sudah kuganti dengan obat beracun, terdengar nyaring. Aditya menahan napasnya. Video menampilkan Lia dan Ibu Sari yang sedang tertawa, membicarakan rencana mereka untuk menguasai harta Aditya. Percakapan itu panjang, rinci, dan kejam. Aditya melihat dan mendengar semuanya. Air mata Aditya jatuh. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa. Setelah video selesai, ia membuka map. Di dalamnya adalah laporan laboratorium dari Bayu. Nama-nama zat kimia yang mematikan tertulis dengan jelas. Mas, aku sudah tahu ini sejak awal. Aku pura-pura sakit, aku pasang kamera tersembunyi, aku menukar obat beracun itu dengan vitamin. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, Mas. Aditya menatap Kirana dengan mata penuh kekaguman. Kamu melakukannya sendirian saat aku tidak ada. Kenapa kamu tidak bilang? Aku tidak ingin membuatmu panik, Mas. Aku harus melakukan sesuatu. Aditya memeluk Kirana erat-erat. Terima kasih, sayang. Kamu sudah menyelamatkan hidupmu. Dan sekarang, aku akan membalas semua ini. Mereka harus membayar. Kirana tersenyum. Mas, aku sudah menyiapkan semuanya. Hari ini kita akan undang semua keluarga besar. Kita akan mengadakan pesta. Pesta perayaan kesembuhanku. Aku sudah mengirim undangan dan mereka sudah setuju. Aditya mengangguk. Kita akan hadapi mereka.
sayang, bersama. Sore harinya, rumah Kirana dan Aditya dipenuhi oleh keluarga besar. Mereka datang dengan wajah sumringah. Di antara mereka, Ibu Sari dan Lia datang. Wajah mereka penuh kebanggaan. "Selamat nak, Ibu sudah bilang kan, kamu akan sembuh kalau Aditya ada di sini," kata Ibu Sari, memeluk Kirana. "Tentu saja Bu, berkat Ibu, saya bisa sembuh," jawab Kirana, senyumnya dingin. Lia memeluk Kirana. "Aku juga senang Kak." Kirana tersenyum miring. "Tentu saja, dan aku akan pastikan kamu dan Ibu akan menikmati setiap detik di pesta ini." Pesta dimulai. Setelah makan malam, Aditya naik ke atas panggung kecil. Ia memegang mikrofon. "Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari ini adalah hari perayaan. Perayaan kesembuhan istriku, Kirana." Ibu Sari dan Lia tersenyum bangga. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya, Ibu Sari, yang sudah merawat Kirana. Berkat Ibu, Kirana bisa sembuh." Tepuk tangan terdengar. Ibu Sari tersenyum. "Tapi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada kalian semua." Aditya memberi isyarat kepada Kirana. Kirana menekan sebuah tombol di ponselnya. Tiba-tiba, layar proyektor besar di belakang panggung menyala. Semua orang terdiam. Di layar, video pengakuan Ibu Sari dan Lia mulai diputar. "Obatnya sudah kuganti dengan obat beracun. Kita akan kuasai semua aset dan rumah mewah ini." Wajah Ibu Sari dan Lia memucat. Mereka mencoba lari, tetapi Pak Ardi, ayah Ibu Sari yang sudah tahu rencana Aditya, menahan mereka. "Tidak, ini tidak benar. Ini editan, ini palsu," teriak Ibu Sari, histeris. "Kirana yang memanipulasi ini semua." Aditya meraih mikrofon. "Ini bukan editan, Bu. Ini adalah bukti. Bukti bahwa ibu dan adikku mencoba meracuni istriku. Mereka ingin melihat Kirana mati agar mereka bisa menguasai semua harta kami." Aditya menunjukkan laporan laboratorium. Pil-pil yang ibu berikan adalah racun. Ibu Sari dan Lia terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Pak Ardi menatap putrinya dengan tatapan penuh kekecewaan. Aditya menatap Ibu Sari dan Lia dengan tatapan dingin. "Kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah menghancurkan hidup kami. Dan sekarang saatnya kalian membayar." "Tidak, Aditya. Ini semua fitnah. Kamu harus percaya pada ibumu sendiri," teriak Ibu Sari. Lia ikut menimpali. "Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami." Aditya menutup matanya. Ia sudah muak. "Aku sudah tidak bisa percaya, Bu. Aku sudah melihat semuanya. Aku tidak bisa memaafkan kalian. Sekarang, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian." Aditya menelepon seseorang. "Halo, Bayu?" "Ya, kami sudah di sini." Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi tiba. 2 orang polisi masuk dan mendekati Aditya. "Selamat malam, Pak Aditya. Kami datang atas laporan Anda." Ibu Sari dan Lia langsung pucat pasi. "Tolong Pak Polisi, ini semua salah paham." Lia menangis. "Kak, tolong aku. Jangan biarkan mereka menangkapku." Aditya menatap Lia dengan mata kosong. "Kalian sudah keterlaluan. Sekarang, saatnya kalian membayar." Polisi memborgol tangan mereka. Ibu Sari dan Lia hanya bisa menangis. Setelah mereka dibawa pergi, suasana menjadi hening. Pak Ardi mendekati Aditya dan Kirana. "Aditya, Kirana, Bapak minta maaf. Bapak tidak tahu kalau Ibu Sari dan Lia bisa sejahat ini. Bapak tidak salah." "Ini bukan salah Bapak," kata Kirana. Setelah semua orang pergi, Aditya dan Kirana duduk di sofa. Aditya masih terdiam. "Mas, kamu tidak apa-apa." "Aku tidak tahu, sayang. Aku tidak percaya." "Kenapa ibu bisa sejahat itu?" "Mas, ini bukan salahmu. Ini semua karena mereka serakah. Tapi, kita akan lewati ini bersama, Mas." Keesokan harinya, Aditya dan Kirana pergi ke kantor polisi. Mereka bertemu dengan Bayu. Bayu membawa mereka ke ruang interogasi. "Aditya, Kirana, tolong nak. Ibu mohon, ibu tidak bersalah," teriak Ibu Sari. "Jangan bohong, Bu.
Kami sudah punya buktinya. Bayu menunjukkan bukti-bukti yang mereka miliki. Ibu Sari dan Lia tidak bisa berbuat apa-apa. Aditya tidak bergeming. Ia tahu, ini adalah keputusan yang benar. 2 hari berlalu. Pagi itu, Aditya dan Kirana duduk di ruang keluarga bersama Bayu. Laporan media sudah menyebar, Aditya. Kasus ini menjadi berita utama. Polisi juga sudah menangkap Pak dosen yang meracik racun itu. Mereka harus menanggung akibatnya, Bayu. Tidak ada keringanan, tegas Aditya. Di penjara, Ibu Sari dan Lia saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Lia. Kalau bukan karena ide gilamu, kita tidak akan di sini. Teriak Ibu Sari. Salahku, ibu yang setuju. Ibu yang serakah, balas Lia. Sore itu, Aditya dan Kirana datang menjenguk. Kalian datang untuk menertawakan kami, kan? Tanya Ibu Sari. Tidak, Bu. Kami datang untuk memastikan kamu baik-baik saja. Kami tidak butuh kasihan kalian. Keluarkan kami dari sini. Aditya menggeleng. Sudah cukup, Bu. Kalian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Lia menangis. Kak Aditya, tolong maafkan aku. Aku hanya ikut-ikutan. Kirana menatap Lia dingin. Kamu merencanakan pembunuhanku. Jangan berbohong lagi. 1 bulan telah berlalu. Hari persidangan tiba. Aditya dan Kirana datang ke pengadilan mengenakan pakaian hitam. Di kursi terdakwa, Ibu Sari dan Lia terlihat kurus dan ketakutan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Ibu Sari dan Lia, bersalah atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana, kata hakim. Kami menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Ibu Sari dan 10 tahun penjara untuk Lia. Ibu Sari dan Lia berteriak histeris, namun Aditya dan Kirana hanya diam, lalu meninggalkan ruang sidang. Keadilan telah ditegakkan. Beberapa hari kemudian, Aditya menjenguk ibunya. Aditya, ibu minta maaf. Tolong bebaskan ibu. Aditya menggeleng. Aku sudah memaafkan ibu, tapi aku tidak bisa melupakan. Ibu harus menanggung hukuman ini. 2 tahun telah berlalu. Rumah megah yang menjadi saksi bisu kejahatan telah dijual. Aditya dan Kirana pindah ke rumah baru yang lebih sederhana namun penuh cinta. Kirana kini mendirikan sebuah yayasan bernama Mentari Harapan untuk membantu wanita korban kejahatan keluarga. Suatu hari, saat peresmian yayasan, Kirana berpidato yang disiarkan di televisi. Saya mendirikan yayasan ini untuk memberitahu bahwa selalu ada harapan. Dari sebuah penderitaan, kita bisa menemukan kekuatan. Di penjara, Ibu Sari dan Lia menonton berita itu dengan penuh penyesalan. Mereka menyadari bahwa keserakahan telah merenggut segalanya dari mereka. Sementara Kirana, yang dulu mereka ingin hancurkan, kini bersinar terang. Pesan moral dari kisah ini. Kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan ketenangan hati. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu memaafkan dan bangkit kembali. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Semoga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua.